Hai Sobat Tanaman, apa kabar kalian? Subur semua kan? Seperti halnya buah di depan saya ini. Gimana, sudah cijai belum dengan intronya? Jangankan Anda, saya aja cijai bin jablay kalau denger rekaman saya sendiri. Ya mau gimana lagi, ini kan demi tuntutan peran, demi kedahaga para subscriber setia channel Santri City. Hari ini kita akan membahas tentang anggur yang sangat menyita perhatian para pengangguran di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ngomong-ngomong backgroundnya keren ya. Ada daster, ada anduk, ada tangga, ada blimbing. Kelamaan gak intronya? Kalau kelamaan saya tambahin lagi intronya. Dalam setahun belakangan atau beberapa bulan belakangan, anggur ini sangat menyita perhatian publik. Ada yang menyebut ini adalah anggur mundrop. Ada yang menyebut ini adalah sweet sapir. Apakah beda antara anggur mundrop dan juga anggur sweet sapir? Dikutip dari salah satu web atau salah satu situs likenoone.com, ditulis oleh Eric Samuelson. Dia mengatakan bahwa perbedaan antara sweet sapir dengan moondrop adalah vineyard atau kebun anggur yang menghasilkannya. Menurut beliau, moondrop dihasilkan oleh kebun anggur Grapri kalau nggak salah. Sedangkan sweet sapir dihasilkan oleh kebun anggur Anthony Vineyard di California. Jangankan di Indonesia, di luar sana, di Amerika, anggur ini juga menyita banyak perhatian publik karena bentuknya yang tidak biasa. Bisa dilihat sendiri bahwa ukurannya memanjang dengan ujung yang, sebentar lihat ya. Nah, ujung yang seperti ini. Ini dia ciri dari anggur moondrop yang membuat semua mata terbelalak, semua mata terhipnotis ingin memiliki tanaman anggur ini. Dari kesimpulan yang ditulis oleh Eric Samuelson, dia mengatakan bahwa anggur moondrop adalah anggur terbaik dari sweet sapir. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia menemukan di beberapa supermarket bahwa anggur moondrop itu dipetik benar-benar setelah waktunya ya, setelah benar-benar matang. Sedangkan sweet sapir itu tidak dipetik pada waktu terbaiknya. Mungkin itu menurut Eric Samuelson, bisa benar bisa salah, seperti ya anggur seperti blimbing yang di depan saya ini. Jadi untuk skala penjualan ya, blimbing kan nggak mungkin dipetik saat dia matang sempurna. Karena apa? Karena ketika dikirim nanti memakan waktu beberapa hari, dia pasti akan busuk. Akhirnya dia dipetik kurang beberapa hari sebelum dia matang. Nah, mungkin alasan seperti itu yang dipakai. Nah, begitu juga dengan moondrop. Terus apa yang ada di depan saya ini? Yang ada di depan saya ini didapatkan di salah satu supermarket di Semarang. Dia ditulis moondrop per kilogram Rp192.900 dengan berat sekitar 170 gram. 170 gram itu adalah seperti ini dengan ditambah dua berry lagi yang sudah dimakan ya tadi ya. Dua berry yang sudah dimakan ini 170 gram. Harganya ini 32.793 dengan per kilogramnya 192.900. Kemudian kita ukur berapa panjang dari berinya. Para pengangguran pasti menanyakan hal itu. Berapa panjang berinya? Kita ukur sama-sama. Panjang beri yang ada di hadapan saya ini rata-rata mungkin sekitar 4 cm ya. Ada yang 1,5 cm seperti yang ini, 1,5 cm. Sementara yang lain di sini adalah 4 cm. Nah, ini berinya seperti ini. Dia akan membesar di bagian ujungnya. Dengan ujung yang bentuknya seperti apa yo? Nah, bentuknya seperti ini berinya. Kemudian kita akan ukur nanti berapa tingkat brick atau tingkat kematangannya. Dia di salah satu supermarket ini dia nggak ada penghasilnya ya. Maksudnya kebun penghasilnya kan biasanya ada di plastiknya, tapi ini udah dibelah terus udah dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ini 170 gram ya. Harganya 32.000 biar masuk akal, biar masih bisa kebeli. Ini di packing tanggal 6 April.
bentuk berinya seperti ini. Ini idola semua para pengangguran di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia ya. Ini berhasil kita masukkan ke Indonesia, dan saya dengar sudah ada beberapa yang berhasil sudah ada yang berhasil membuahkannya, tapi saya juga kurang tahu pasti, tapi lebih banyak yang belum berhasil membuahkannya. Selain tingkat manisnya, saya yakin yang pengen diketahui juga tentang ukuran dari kulitnya, apakah tebal atau tipis. Tebal atau tipis itu relatif ya, tergantung siapa yang mau melihat. Tadi panjangnya sudah diukur sekitar 4 cm untuk anggur mundrop yang saya beli. Kemudian berapa besarannya itu, lebarnya berapa ya, atau diameternya berapa. Kalau dibandingkan dengan ukuran uang pecahan Rp500 itu segini ukurannya ya. Nah, kemudian saat yang paling mendebarkan, lebay nggak? Ya jelas dong lebay, karena ini ditunggu oleh para pengangguran di seluruh Indonesia. Oke, mari kita bahas tentang berapa big rasa dari anggur mundrop. Mari kita teteskan. Untuk mengetahui seberapa manisnya ya, saya akan memilih anggur yang paling hitam. Karena kan katanya kalau anggur hitam ya yang warnanya paling hitam ya, jangan ada yang merah-merahnya. Kita ambil yang paling hitam untuk mengukur tingkat kemanisannya. Mari kita cerutkan. Lagi ya. Nah, ini udah dicerutkan lagi. Mari kita ukur bersama-sama. Kita lihat sama-sama ya, sekitar 20-an ya, sekitar 20-an brick ya. Ini yang paling hitam pokoknya, warna yang paling hitam. Ya, yang paling hitam, saya ngambil warna yang paling hitam sekitar 20 brick kan ya. Udah dilihat sama-sama kan, ini yang paling penting. Kemudian rasanya juicy atau crunchy. Udah ada di hadapan saya ini, juicy atau crunchy ya. Juicy atau crunchy, mari kita nikmati sama-sama dan dengarkan bunyinya. Mari sekali lagi kita makan yang belum dibelah, jadi biar mengetahui rasa crunchy atau juicy. Kita ambil yang hitam ya, dan nanti kita uji lagi berapa brick. Kita ulapi lagi dan kita uji lagi berapa brick nanti tingkat kemanisannya, apakah sama apa enggak. Mari kita berakot. Cerut. Saya melihatnya perpaduan dari keduanya ya, antara juicy dan crunchy. Dia ada di tengah-tengah. Kalau dibilang crunchy kan biasanya diperes aja kan susah ya, ini kan diperes masih bisa. Kemudian apakah masih ada masamnya? Kok saya merasakan itu ada kesegaran gitu ya, nggak masam tapi segar. Jadi nggak masam tapi segar, itu bahasa saya. Kemudian kita akan uji lagi berapa brick lagi, kan tadi 20-an brick ya, kita uji lagi dengan cara mengelap lagi biar netral lagi ya. Kita uji lagi nih, kita ulapi dulu, kita serbeti ya, kita lap terus, kita uji lagi dong. Nah, ini dengan berry yang lain kita tutup dan kita uji lagi. Ya, sudah cukup membasahi ya. Mari kita saksikan sama-sama berapa brick. Nah, dia sekarang mendekati 19 ya. Nggak jauh-jauh lah dari itu, sekitar 19 brick. Kan tadi 20-an ya. Nah, sekarang 18,5 atau 19 brick ukuran dari anggur mundrop. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang anggur mundrop ya, dia antara juicy dan crunchy, antara berair dan juga kempriuk gitu. Kayak menyebutnya dia di antara di tengah-tengah.
kemudian bentuknya seperti ini 4 cm-an dengan berry yang besar, kemudian dengan brick yang tadi ada 20 brick dan juga 18,5 brick. Manisnya sekitar itu, terus ada rasa segarnya, bukan masam ya, segar. Apakah ini layak untuk dijadikan rasa penasaran untuk para pengangguran seluruh Indonesia? Ya jelas layak ya, kan bentuknya yang unik, kemudian dia sesuatu yang baru, itu pasti membuat orang penasaran. Nanti kalau dia sudah sudah lama beredar juga, nanti pasti ada yang baru lagi ya. Kayak apa ya, ya seperti itulah namanya dunia pengangguran, namanya dunia tanaman. Pasti kalau ada yang baru, pasti ya itulah yang akan jadi komoditi tentunya. Jadi sebagai info saja, kalau di daerah Jawa Barat itu bisa mendapatkan sweet sapphire atau moondrop ini dengan harga sekitar 100 ribuan, 110, 120 ribuan per kilo di daerah Jawa Barat, di Bekasi, Jakarta. Dan kalau di Semarang ini saya mendapatkan di tanggal 6 April 2020 itu sekitar 192 ribu rupiah per kilogram. Ya cukup mahal, tapi kalau ditunggu beberapa hari lagi pasti diskon ya, karena ini untuk memenuhi halayak ramai tentang anggur moondrop ini ya, terpaksa harus saya beli ya. Itu contoh dari yang tadi saya ukur bricknya. Saya rasa demikian dulu review saya tentang anggur moondrop atau sweet sapphire saat ini. Tak lupa saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.